sini saya akan menerangkan tentang teori behaviorisme. Yang pertama, pengertian teori behaviorisme. Teori behaviorisme adalah teori yang mempelajari perilaku manusia. Asumsi dasar mengenai tingkah laku menurut teori ini adalah bahwa tingkah laku sepenuhnya ditentukan oleh aturan, bisa diramalkan, dan bisa ditentukan. Yang kedua, prinsip teori behaviorisme. Untuk yang pertama, menggunakan prinsip penguatan, yaitu untuk mengidentifikasi aspek paling diperlukan dalam pembelajaran untuk mengarahkan kondisi agar peserta didik dapat mencapai peningkatan yang diharapkan dalam tujuan pembelajaran. Untuk yang kedua, mengidentifikasi karakteristik peserta didik untuk menetapkan pencapaian tujuan pembelajaran. Yang ketiga, lebih menekankan pada hasil belajar daripada proses pembelajaran. Yang selanjutnya, 3 kondisi yang memungkinkan perubahan pada behaviorisme. 1. Perubahan dapat terjadi apabila individu memperoleh bantuan atau bimbingan untuk membuat perubahan. Kedua, perubahan cenderung terjadi apabila orang-orang yang dihargai memperlakukan individu dengan cara yang baru atau berbeda. Ketiga, apabila ada motivasi yang kuat dari pihak individu sendiri untuk membuat perubahan. Kemudian, proses perkembangan berlangsung secara bertahap, yaitu 1. Bahwa perubahan yang sering terjadi bersifat maju, meningkat, atau mendalam, atau meluas secara kualitatif maupun kuantitatif. 2. Bahwa perubahan yang terjadi antar bagian dan atau fungsi organisme itu terdapat interdependensi sebagai kesatuan integral yang harmonis. Ketiga, bahwa perubahan pada bagian atau fungsi organisme itu berlangsung secara beraturan dan tidak kebetulan dan meloncat-loncat. Selanjutnya, ciri-ciri pembelajaran teori behaviorisme. Untuk yang pertama, aliran ini mempelajari perbuatan manusia bukan dari kesadarannya, melainkan mengamati perbuatan dan tingkah laku yang berdasarkan kenyataan. Kedua, segala perbuatan dikembalikan kepada refleks. Behaviorisme mencari unsur-unsur yang paling sederhana, yakni perbuatan-perbuatan bukan kesadaran yang dinamakan refleks. Kemudian, aplikasi teori behaviorisme. 1. Mementingkan pengaruh lingkungan. Kedua, mementingkan bagian-bagian. Ketiga, mementingkan peranan reaksi. 4. Mengutamakan mekanisme terbentuknya hasil belajar melalui prosedur stimulus respon. Kelima, mementingkan peranan kemampuan yang telah terbentuk sebelumnya. Keenam, mementingkan pembentukan kebiasaan melalui latihan dan pengulangan. Ketujuh, hasil belajar yang dicapai ialah munculnya perilaku yang diinginkan. Kemudian, kelebihan teori behaviorisme. Pertama, membiasakan guru untuk bersikap jeli dan peka pada situasi dan kondisi belajar. Kedua, metode ini sangat cocok untuk memperoleh kemampuan yang membutuhkan praktek dan pembiasaan yang mengandung unsur-unsur seperti kecakapan, spontanitas, kelenturan, refleksi daya tahan, dan sebagainya. Ketiga, guru tidak banyak memberikan ceramah sehingga murid dibiasakan belajar mandiri. Keempat, teori ini cocok diterapkan untuk melatih anak-anak yang masih membutuhkan dominansi peran dewasa, suka mengulangi, dan harus dibiasakan, suka meniru dan senang dengan bentuk-bentuk penghargaan langsung seperti diberi permen atau pujian. Yang terakhir, kekurangan teori behaviorisme. 1. Memandang belajar merupakan asosiasi belaka antara stimulus dan respon. Kedua, mengabaikan pengertian belajar sebagai unsur pokok. Ketiga, proses belajar berlangsung secara teori. Selain teorinya, beberapa kekurangan perlu dicermati guru dalam menentukan teknik pembelajaran yang mengacu ke teori ini.